Talk. Halo, selamat datang di Tropmed Talk, persembahan dari Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Rima dan senang sekali karena saya bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda untuk mendiskusikan satu topik yang menarik. Seperti biasa tidak sendirian, karena hari ini sudah ada Dr. Egy Arguni, Master of Science, Doctor of Philosophy, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKK MKUGM dan juga salah satu peneliti di Pusat Kedokteran Tropis Pokja Arbovirus. Mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu Dr. Egy. Selamat siang. Siang, Mbak. Apa kabar hari ini Dr. Egy? Baik. Karena kita tapingnya siang, jadi sapanya siang ya dok ya. Padahal mendengarkan mungkin pagi, sore, malam, kapanpun bisa didengarkan. Ya. Dokter Egy, kalau ada Dokter Egy dari PKT Arbovirus ini, selain itu saya juga ingatnya Dokter Egy itu adalah DBD. Identik Egy, DBD gitu sih. Iya kan? Dan kebetulan kalau nggak salah 15 Juni ini diperingati sebagai Hari DB Denggi se-ASEAN, se-Asia Tenggara. Iya. 15 Juni. Kenapa sampai harus dirayakan dan diingat-ingat, dikenang sebagai Hari DBD se-ASEAN? Ada alasan khusus nggak ya dok? Iya. Jadi Mbak Rima dan teman-teman yang memantau acara ini, bahwa kalau kita tahu kan memang negara-negara yang masuk dalam lingkup ASEAN itu kan rata-rata memang kita berada di daerah tropis. Nah, daerah tropis itu sebenarnya identik dengan demam berdarah. Gitu ya. Jadi negara-negara di ASEAN itu punya masalah yang sama nih dengan masalah penanggulangan demam berdarah di negaranya mereka. Sehingga karena punya kesamaan masalah seperti itu tuh kayak mereka punya komitmen bersama gitu ya untuk menanggulangi masalah demam berdarah ini. Makanya kemudian ada Asian Dengue Day. Nah, saat itu mungkin dicetuskan pada saat mereka bertemu di KTT ya, dan kemudian itulah tercetuslah ini sebagai tanggal 15 Juni setiap tahunnya kita peringati sebagai Asian Dengue Day. Lebih untuk meningkatkan awareness kita semua gitu ya, bahwa dengue itu masih ada di sekitar kita harus waspada. Karena apa? Karena juga dia bisa menyebabkan kematian seperti itu. Begitu Mbak Rima. Berdasarkan perasaan yang sama, senasib gitu ya dok ya, untuk sama-sama memberantas ya demam berdarah ini supaya semuanya bisa sama-sama sehat ya, tidak dok ya. Baik dok, tapi saya sempat baca sebetulnya di sosmed itu ada DB VS versus DBD. Iya. Ternyata berbeda. Bahkan kadang ada, saya sempat dengar baca celetukannya di netizen di bawah itu, loh bukannya DBD itu adalah demam berdarah, Iya. tapi bukan kan ya dok ya, beda ya, DB dan DBD itu adalah dua penyakit yang berbeda ya dok. Nah ini ya, ini mungkin kita banyak waktu nggak ya untuk ceritakan itu, kayaknya mungkin panjang deh. Jadi sebenarnya tuh ini mungkin cerita sedikit dulu ya Mbak Rima. Jadi demam berdarah itu pertama kali kita di Indonesia itu pertama kali dilaporkan di Surabaya dan di Jakarta. Jadi sekitar tahun 1968 ya, saat itu mulai dilaporkan kok ada pasien-pasien dengan demam, dan kemudian kalau ada yang pasien yang berat itu dia dengan manifestasi perdarahan. Mulai saat itu kemudian kita mulai aware bahwa Indonesia juga melaporkan kasus demam berdarah. Nah, sebenarnya demam berdarah itu kan dia disebabkan oleh virus. Nama virusnya dengue gitu ya. Tetapi mungkin karena tahun 68 itu istilah yang dipakai itu lebih untuk menekankan manifestasi klinis yang beratnya itu loh Mbak, yang berdarah-berdarahnya itu mungkin karena kan belum lahir kita. Jadi mungkin seperti itu, sehingga para ahli klinisi mungkin saat itu juga mungkin namanya mungkin adalah demam berdarah. Tetapi yang disebabkan oleh dengue gitu ya, demam berdarah dengue, sehingga kemudian kita kadang-kadang itu mendengar
istilah DB atau orang awam bilangnya sebagai demam berdarah, dan DBD, demam berdarah denggi gitu. Sebenarnya agak sedikit salah kaprah. Salah kaprahnya adalah denggi itu sebenarnya tidak mesti berdarah-darah. Nah, itu dia yang agak salah kaprah. Susah juga ya mau meluruskan ya, dan kita berusaha mengganti. Tetapi ini kalau saya lihat tren dari berita-berita, kemudian juga pembicaraan ilmiah gitu ya. Sekarang kan sebenarnya masyarakat itu sudah sangat akses mereka ke informasi itu sudah sangat luas ya. Dan saya melihat trennya itu sudah mulai betul. Jadi ini adalah istilahnya infeksi denggi sebenarnya, infeksi denggi. Karena apa? Karena infeksi denggi ini sebenarnya tidak selalu manifestasinya perdarahan gitu. Jadi kalau kita bilang demam berdarah tapi tidak berdarah, aneh juga kali ya. Jadi mungkin kita istilahnya itu kita luruskan menjadi infeksi denggi. Nah, infeksi denggi ini punya spektrum yang luas ya. Bahkan yang komponen yang terbesar itu adalah justru kelompok orang-orang yang manifestasinya itu tidak nyata. Jadi mungkin seperti kayak asimptom. Nah, dulu kita kalau sekarang nih masa COVID itu kayaknya udah sering banget ya dengar kata asimptomatik COVID gitu ya. Nah, seperti denggi itu kayak gitu juga gitu. Jadi kita kalau dites itu mungkin kita akan positif, tapi kita tuh asimptomatik atau yang gejalanya sangat ringan. Jadi mungkin hanya demam saja gitu ya. Demam 2-3 hari saja seperti itu. Nah, spektrumnya sangat luas sehingga kemudian dari asimptomatik, kemudian denggi yang ringan gitu ya. Kemudian denggi yang sudah ada tanda-tanda peringatan ya. Kemudian denggi yang berat. Seperti itu. Spektrumnya seperti itu, sangat luas sekali. Sehingga kalau tadi Mbak Rima menanyakan ini sama nggak sih demam berdarah dan demam berdarah denggi, sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi kalau boleh diluruskan, kita lebih baik menggunakan istilah infeksi denggi, tapi dengan banyak spektrumnya tadi ya, yang ada denggi yang tidak dengan tanda peringatan atau juga denggi yang berat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau dulu kenapa akhirnya jadi demam berdarah supaya masyarakat lebih aware lagi dengan ini, mungkin itu ya dok ya. Kemudian dengan berjalannya waktu sekarang itu menjadi, kita luruskan infeksi denggi. Ya, infeksi denggi. Tapi itu tadi, infeksi denggi itu sangat luas, jadi memang ada spektrumnya sendiri-sendiri. Menarik ini. Terima kasih Dokter Enggi pencerahannya ya. Jadi kita sekarang tahu kalau demam berdarah itu dan DBD sebetulnya sama aja. Cuma sekarang ini yang paling tepat penggunaannya adalah infeksi denggi. Denggi tadi sempat kesebut juga virus ya dok ya, penyebabnya adalah virus. Tapi kalau DB, denggi itu saya nggak bisa jauh-jauh dari Aedes aegypti. Sebetulnya nyamuk ini tuh ngapain gitu loh dok, untuk kenapa bisa sampai si nyamuk ini disalahkan sebagai penyebab denggi? Iya, bukan kambing hitam ya, karena memang bukan kambing. Nyamuk hitam. Benar Mbak. Nah jadi nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi infeksi denggi itu disebabkan oleh virus, tapi dia tidak langsung menginfeksi manusia. Ada faktornya, ada perantaranya. Nah perantaranya itu ya nyamuk tadi ini. Nah gitu ya. Nah nyamuk yang utamanya sebagai faktor bagi infeksi denggi itu adalah kelompok nyamuk-nyamuk Aedes ya. Aedes itu macam-macam, banyak sekali ya. Tapi yang mungkin perlu kita perhatikan itu karena memang populasinya yang paling banyak sebagai faktor untuk infeksi denggi ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Mungkin yang tadi yang Mbak Rima sampaikan bahwa Aedes aegypti betul karena dia merupakan faktor utama untuk infeksi denggi, dan itu tadi memang penampakannya mungkin kayak belang-belang gitu ya.
Iya. Oke, baik. Itu dokter, kalau misalkan boleh balik lagi nih, saya kembali tadi sempat disebutkan kalau infeksi dengue itu sebenarnya spektrumnya banyak, bahkan Iya. ada yang asimptomatis tadi. Iya. Kita sebetulnya boleh miteni, apa ya, miteni, nandain kalau wah ini kayaknya udah mulai ke arah ini, jadi saya harus segera ke dokter. Itu gimana ya, Dok? Iya. Iya. Apa aja? Iya, Mbak Rima, ini penting sekali ya. Pertama, tanda-tanda infeksi dengue itu sudah barang tentu adalah demam. Ya, namanya saja demam ya. Ya, apa namanya, infeksi kebanyakan kan juga tanda dan gejalanya adalah demam. Dan dia itu biasanya 2 sampai 7 hari, gitu ya. Demamnya itu cukup khas sebenarnya. Demamnya itu tinggi, ya, dan terus-menerus. Kalau misalnya kita demam dan kemudian kita minum obat turun panas, demamnya biasanya akan turun ya, akan turun. Tetapi infeksi dengue ini cukup khas. Dia itu mungkin kalau kita minumkan obat turun panas itu demamnya turun, tapi nggak bisa sampai, nggak bisa sampai betul-betul menjadi tidak demam. Gitu. Jadi tetap turun sedikit saja, tapi kemudian akan cepat naik kembali. Jadi orang tuh lihatnya seperti kok terus-menerus demam ya, udah dikasih obat kok masih tetap demam. Nah, seperti itu. Itu bisa berlangsung 2 sampai 7 hari. Kemudian ada gejala nyeri kepala. Kemudian itu kayak kalau orang dewasa itu mungkin kayak nyeri yang di belakang bola mata. Itu kayak pegel banget gitu. Seperti itu. Terus kemudian badannya sakit, pegel-pegel gitu ya. Ototnya juga sakit, pegel-pegel. Kemudian mungkin ada mual, muntah, seperti itu. Dan kemudian kalau memang berat tadi ya, dan sudah masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai fase kritis, mungkin trombositnya juga sudah rendah gitu, sehingga kemudian pada pasien mungkin akan kita lihat ada bintik-bintik perdarahan di kulit. Nah, atau mungkin kalau lebih berat lagi mungkin ada manifestasi perdarahan lainnya, misalnya mimisan gitu ya, atau kemudian lagi sikat gigi pagi-pagi gitu kok gusi tersenggol gitu terus berdarah. Nah, seperti itu. Pasien lagi dalam kondisi demam terus gusinya berdarah, biasanya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, itu merupakan tanda-tanda yang harus kita waspadai itu sebagai infeksi dengue. Baik. Saya sebelum melanjut sebetulnya demam yang tadi dikasih anti demam tapi ternyata nggak sembuh-sembuh tuh sebetulnya udah mulai tanda ya, Dok ya, yang harus segera diperiksakan lebih lanjut ke dokter. Betul. Baik, Dokter Egy, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada tentang, tadi kan kita udah tahu tentang penularan penyakitnya, penyebabnya dengue dan segala macam. Sebetulnya kan ada nggak sih, Dok, rekomendasi cara yang paling tepat dan efektif untuk mencegah penularan itu terjadi? Iya. Tadi kan kita udah tahu ya kalau penyebab infeksi dengue ini harus ditularkan oleh nyamuk. Betul. Gitu ya, karena virusnya itu ada di dalam tubuh nyamuk itu. Berarti usaha untuk mencegahnya adalah mencegah untuk supaya tidak ada faktor yang bisa menularkan infeksinya kan. Nah, kemudian mencegah juga kalau memang ada faktornya, tapi mencegah juga gigitan nyamuk ke kita gitu ya. Nah, usaha untuk kita supaya faktor atau nyamuk tadi tidak menularkan kepada kita, artinya kita juga harus rajin bersih-bersih. Ya, apa yang kita udah kenal semua ya dengan gerakan 3M gitu ya. Kemudian mungkin bahkan sekarang udah plus ya, 3M plus gitu ya. Kemudian juga fogging ya, itu kan untuk memutus rantai penularan. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan usaha untuk mencegah gigitan itu kita pakai repellent ya, terus kemudian menggunakan baju lengan panjang ya, celana panjang, itu intinya untuk mencegah gigitan nyamuk dan mungkin tidak pakai warna-warna gelap ya, karena nyamuk suka untuk yang warna-warna gelap tersebut. Jaga kebersihan rumah ya, tidak menggantung baju kotor. Itu PR, iya. Menggantung baju. Coba deh kalau kita perhatikan ya, kalau di rumah ya, di gantungan baju kita gitu, terus kalau kita gerakan gitu kan, terus
sering ya ada tuh gitu nyamuk ya keluar. Artinya apa? Dia memang senang ada di situ gitu ya. Karena memang salah satu attractant dari nyamuk itu adalah bau keringat kita. Nah, jadi baju-baju kita yang habis dipakai keringetan gitu, ya dia menjadi attractant bagi nyamuk gitu. Ya, banyak di situ. Setelah ini Sobat Rockmed, coba dibuka. Biasanya di belakang pintu gitu kan. Oh, tahu banget ya saya. Jadi ternyata hidup bersih itu yang paling penting. Kemudian jangan lupa kita mulai dari kamar sendiri dulu mungkin ya dok ya. Untuk gantungan-gantungan bajunya bisa dirapihkan. Dan itu tadi 3M itu ya. Iya, 3M tetap harus kita laksanakan. Ya, hati-hati Mbak Rima dan juga teman-teman ya. Kita juga harus paham tempat perindukan, ya perindukan nyamuknya itu ada di mana gitu, ya kan apa namanya nyamuk nggak akan bisa berkembang biak kan tanpa dia bertelur gitu ya, telurnya menetas nanti menjadi larva, pupa, nyamuk dewasa seperti itu kan nggak akan langsung tiba-tiba nyamuk dewasa ya, jadi dia harus dari telur dulu. Nah kemudian kita harus paham nih tempat-tempat yang bisa menjadi tempat perindukannya mereka. Jadi justru karena nyamuk ini tipikalnya itu senang menaruh telurnya itu justru di air-air yang bersih, genangan air yang bersih ya, di dalam rumah kita, misalnya di dispenser ya. Kemudian terus itu tuh sering tuh di apa namanya kulkas bawah air ya. Gitu ya. Ya kulkas kan memang macam-macam ya jenisnya. Mungkin kalau yang jenis yang agak lama itu dia mesti ada tray di bawahnya gitu, atau di belakang kulkasnya itu untuk tetesan-tetesan air itu tertampung di situ. Atau mungkin juga vas bunga, tempat minum burung, ya, seperti itu yang harus kita waspadai. Harus bersih-bersih, rajin diganti seperti itu. Sebenarnya kita lihat barang-barang itu setiap hari cuma kayak suka lewat gitu ya dok ya, tapi ternyata justru di situlah tempat nyamuk itu senang dan berkembang biak. Baik, ternyata 3M tetap jangan lupa Sobat Rockmed, dan hidup bersih juga harus kita laksanakan setiap hari. Dokter Egy, selanjutnya nih dok, itu kan yang bisa kita lakukan sebagai individu ya dok. Kita sekarang berbicara ke pemerintahan ceritanya, ke skop yang lebih luas. Selain gerakan 3M dan segala macam, kira-kira langkah apa lagi sih yang seharusnya kita nih tahu dari pemerintah untuk eradikasi atau eliminasi DBD ini dok? Ya, Mbak Rima. Jadi Pusat Kedokteran Tropis di FKKMK UGM ini dari sejak tahun 2011 itu kita punya suatu penelitian ya, penelitian bersama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu berusaha untuk membuktikan ada satu teknologi menggunakan bakteri Wolbachia nih untuk mencegah transmisi infeksi dengue ke manusia. Teknologi Wolbachia itu kita kembangkan di kota Yogyakarta dari sejak tahun 2011. Kemudian kita mulai dari skup kecil gitu ya, wilayah kecil di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, mungkin itu sekitar tahun 2014 ya. Kita mulai uji coba di situ, dan kemudian hasilnya bisa membuktikan bahwa nyamuk-nyamuk yang di dalam tubuhnya ada Wolbachia ini bisa bertahan hidup. Nah, artinya bahwa kita bisa menguji cobakan ke area yang lebih luas. Kemudian kita uji cobakan di kota Yogyakarta, ya, dan kemudian alhamdulillah hasilnya berhasil dengan baik ya. Ikut senang saya dong, padahal penelitian dokter Egy dan teman-teman ya, tapi ikut bangga gitu karena ininya ada dok spanduknya ke rumah gitu. Jangan-jangan salah satu ini yang keluarga menerima yang ember itu ya. Enggak sih dok. Oh enggak. tetangga. Oke. Iya. Jadi Wolbachia tadi ya itu salah satu teknologi baru untuk menghabiskan menghilangkan mencegah transmisi ya, mencegah transmisi infeksi dengue ya. Itu tadi karena alhamdulillah hasilnya baik ya. Kemudian pemerintah mengadopsi teknologi ini, dan kemudian sekarang ini kita dalam tahap untuk menguji cobakan di 5 kota lain di Indonesia.
teknologi Wolbachia ini. Ya, jadi siap-siap mungkin teman-teman kotanya menjadi salah satu pilot project. Wah, senang banget pasti. 5 kota boleh dibocorin ya, Dok? Saya nggak usah dibocorin, kayaknya di beberapa media juga udah disampaikan ya. Jadi Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang dan Kupang. Ya, 5 ini. Kita doakan yang ini hasilnya juga sama memuaskannya ya, Dok ya, dengan kota Yogyakarta. DIY. Wah, seneng banget. Itu untuk yang Wolbachia, untuk bakteri. Tadi kan DB itu disebabkan oleh virus. Betul. Vaksinnya sebetulnya ada nggak sih, Dok? Vaksin ada. Ada vaksin untuk DB. Jadi Mbak Rima tahu nggak sih sebenarnya udah ada vaksin untuk Baru tahu ini. Jadi tuh sebenarnya ya, ini teman-teman juga ya. Jadi sebenarnya tuh vaksin untuk dengue itu udah masuk ke Indonesia dari tahun 2018. Udah cukup lama banget ya. Cuman mungkin karena ya sosialisasi kami juga masih belum terlalu meluas ya. Ada dari sejak tahun 2018. Cuman saat itu vaksin yang disetujui oleh BPOM itu masih untuk kelompok usia yang terbatas ya. Dan kemudian agak lebih repot karena sebelum kita mendapatkan vaksin itu kita harus di screening dulu, ambil darahnya dulu. Kalau kita sudah punya antibodi dalam tubuh kita, baru kemudian kita boleh vaksin itu. Artinya tuh kayak sebelum vaksin dia screening dulu, diambil darahnya dulu. Kayaknya kan orang aja mau disuntik, ngeliat dalam suntik aja udah takut banget ya. Jadi hari ini harus di screening dulu sebelum divaksin. Nah, itu mungkin salah satu obstacle yang cukup berat bagi vaksin tersebut. Nah, 2022 ini sudah mulai kita punya vaksin baru lagi untuk dengue. Ya. Dan ini sudah untuk kelompok usia yang lebih lebar, jadi dari anak-anak usia 6 tahun sampai 45 tahun. Itu bisa. Ayo silakan vaksin. Happy news berarti ini ya. Ini kabar yang menyenangkan. Jadi sekarang kita bisa vaksin untuk dengue. Iya, dengue. Ya. Mencegah infeksi dengue bagi kita sendiri. Ada 2 dosis ya sebenarnya, cuman nggak apa-apa nih. Dan kan Indonesia, apalagi Yogyakarta, Jakarta, Semarang, semua kota-kota besar itu kan daerah endemis dengue semua tuh. Ya, lebih baik kita mencegah. Gitu. Ya, baik, Dok. Wah, ini ya kalau lihat inovasi dan langkah-langkah yang sudah dilakukan sebenarnya banyak banget ya, Dok ya, dari pencegahan 3M dan plus-plusnya. Kemudian ada PSN, pembatasan sarang nyamuk, Wolbachia, dan kemudian ini adalah vaksin. Ini pertanyaan yang selanjutnya yang saya agak takut tapi jadi penasaran. Dok ya. Berarti apakah dengan adanya inovasi-inovasi ini yang baru lagi itu sama dengan langkah yang sebelumnya gagal, Dok? Atau kurang berhasil? Iya, sebenarnya mungkin tidak kita bilang kurang berhasil ya, karena tapi belum optimal. Ya, belum optimal. Jadi kalau kita lihat ya, gerakan-gerakan 3M itu walaupun memang harus dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan rumah kita sendiri ya, bersih-bersih tadi ya, tempat perindukan nyamuk dibersihkan, dihilangkan semua, kaleng-kaleng bekas dikubur ya, kemudian air-air yang di dalam ban-ban bekas segala macam itu dihilangkan semua. Seperti itu memang dimulai dari skup yang kecil. Tetapi kalau kemudian tidak bersama-sama dengan tetangga-tetangganya, nanti rumah kita bersih, nyamuk tetangga tetap aja ke tempat kita juga. Begitu juga dengan yang lain bersih-bersih, kita nggak bersih-bersih, sama aja. Nah, karena itu tidak dilakukan dengan serentak bersama-sama, itu tadi mungkin juga hasilnya belum optimal dan agak susah ya. Kita konsistensi untuk kita terus-menerus melakukan itu berat ya. Berat sekali memang. Memang diperlukan upaya yang bersama-sama, menyeluruh dan konsisten. Nah, itu yang
kami pikir dulu itu dengan gerakan 3M, dan sekarang juga ada loh yang kayak Girich, Mbak. Tahu Girich ya? Girich. Girich. Ujian kalau Oh iya, malah ditanya gitu ya, enggak, sorry. enggak. Jadi itu Girich itu sebenarnya merupakan program pemerintah yang baru juga. Jadi gerakan satu rumah satu jumantik. Oh, ada Jumantik, juru pemantau jentik. Iya. Itu Girich, mereka bilangnya sebagai Girich. Jadi masih satu rumah itu mereka meng-assign atau menunjuk satu orang anggota keluarga yang tugasnya sebagai pemantau jentik. Nanti kemudian kalau ada dibersihkan seperti itu. Jadi dengan peran seperti itu, gerakan seperti itu, kita harapkan yaitu mulai dari rumah kita. Kemudian juga Girich itu juga sebenarnya tidak terbatas pada rumah, tapi juga pada sekolah, pada kantor kayak gitu. Tapi cuman bayangkan Girich dalam kantor gedung. Nah, siapa ya yang kira-kira akan ditunjuk sebagai tukang pemantau jentik, kan susah juga ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita bilangnya tidak gagal ya. Tidak, tapi belum optimal aja. Ya, kalau kita lihat juga karena ketidakoptimalan pengendalian dengue yang sebelum-sebelumnya itu, kalau Mbak Rima dan teman-teman itu bisa melihat kasus dengue itu makin lama makin meningkat. Sekarang makin meningkat. Nggak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga demikian. Jadi kita memang belum bisa menanggulangi dengue. Seperti itu. Itu ya dok, kenapa sebetulnya inovasi itu masih harus terus kita lakukan supaya betul-betul sampai ke akarnya selesainya gitu ya dok ya. Betul. Kemudian juga kita tidak boleh terlena karena sebetulnya masih ada justru tadi makin meningkat kasus dengue di dunia. Dan kalaupun nanti teknologi Wolbachia ini juga sudah diterapkan di banyak kota gitu ya, kita juga harus tetap waspada. Karena apa? Karena sebenarnya pengendalian dengue itu tidak mungkin deh, impossible banget gitu bisa ditanggulangi hanya dengan satu cara. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin hanya dengan 3M, nggak mungkin hanya dengan Wolbachia aja. Jadi kalau udah ada Wolbachia-nya nih, teman-teman yang di kota Yogyakarta nih, ya di tempat kita tuh Wolbachia-nya udah tinggi banget gitu ya, udah nyamuk-nyamuknya udah punya Wolbachia semua gitu. Kita nggak usah bersih-bersih, nggak usah 3M, itu nggak boleh. Tetap harus kita lakukan semuanya karena memang nggak bisa dicegah hanya dengan satu cara. Nah, vaksin yang tadi saya ceritakan ke Mbak Rima itu juga menjadi pelengkapnya. Wolbachia juga menjadi pelengkapnya. Jadi semuanya kita lakukan. Kuncinya itu ya dok. Iya. Ternyata inovasi-inovasi itu adalah saling melengkapi. Betul. Ya, untuk bisa akhirnya tadi lagi-lagi menyudahi atau mencegah penularan dan infeksi dengue. Baik, Dokter Egi, kita boleh pindah ke pertanyaan Instagram dulu. Terima kasih untuk Sobat Ropen yang sudah menyampaikan pertanyaannya via Instagram. Yang pertama kita ke Putra. Putra, pertanyaannya adalah, ini dok, fogging itu apakah masih efektif ya? Karena tempat saya udah jarang ada kegiatan fogging. Tapi iya dok ya, kayak fogging tuh saya terakhir SD di tempat saya. Ya gitu? Iya, SD. Nanti ketahuan. Ada tempat tinggalnya yang menanyakan? Enggak bilang tempat tinggalnya di mana. Oke. Sudah apa tadi katanya? Apakah masih efektif fogging ini untuk pencegahan DBD? Karena tempat tinggalnya Putra ini itu sudah nggak ada, jarang-jarang, bukan nggak ada. Oke. Iya, jadi fogging itu tujuannya untuk memutus rantai penularan, terutama untuk nyamuk dewasa, gitu ya. Fogging kan isinya insektisida ya. Kemudian ada kasus, dan kemudian kalau itu terbukti kasusnya adalah penularan lokal, maka kemudian di fogging nih oleh puskesmas, di fogging. Nah itu untuk memutus hanya nyamuk dewasa. Tadi itu kan nyamuk kan berkembang biak dari telur sampai dewasa ya. Ada stadium-stadium nyamuknya yang nggak kena dengan fogging itu gitu. Telurnya tetap ada ya, karena kita nggak PSN, telurnya tetap ada, jentiknya tetap ada, seperti itu. Makanya dia memang tujuannya hanya untuk memutus saat itu, tapi dia tidak menghilangkan kemungkinan infeksi. Apalagi kalau foggingnya telat. Jadi mungkin udah terjadi infeksi saat ini, foggingnya baru
seminggu 2 minggu kemudian. Nah itu kan sudah terlambat sekali. Nyamuknya yang membawa virus sudah terbang ke paru juga. Menularkan ini. Ya, menularkan. Nah satu lagi Mbak Rima, karena tadi isinya adalah insektisida ya. Ini berita yang tidak mengenakan karena kita punya data bahwa nyamuk-nyamuk yang yang ada di kebanyakan kota di Indonesia itu sudah resisten. Jadi nyamuk-nyamuk itu sudah resisten terhadap kebanyakan insektisida yang digunakan untuk fogging itu gitu. Nah, kalau udah resisten walaupun di fogging Tetap. nyamuknya nggak mati dong. Cuman kayaknya kelepek-kelepek sebentar, terus nanti orang yang fogging pergi dia terbang lagi gitu ya. Seger lagi kayaknya cuman untuk napping aja gitu sebentar gitu terbang lagi itu. Itu bahaya dari resistensi insektisidanya ya. Nah, juga karena dia insektisida ya, bahan kimia kan juga kurang ramah lingkungan ya. Racun lah ya bagi kita sebagai makhluk hidup ya. Lingkungan juga tanah, air dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya masih efektif nggak ya? Ya, saya bisa bilang tidak efektif kalau di tempat-tempat yang terbukti nyamuknya memang sudah resisten. Seperti itu. Dan tadi juga ternyata lebih banyak ininya ya dok ya, ke lingkungan dan segala macam ya tadi. Harmfulnya itu lebih banyak. Baik, itu dari Putra. Terima kasih Dokter Egy. Putra, thank you sudah kirim pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Silas. Terima kasih Silas. Ini pertanyaannya agak ini dok, tapi ini saya juga pengen tahu nih. Saya pernah dengar nyamuk itu yang gigit hanya betina. Oh iya. Iya. Itu kenapa ya? Yang jantan kemana ya? Ngapain tuh dok? Kayak gitu. Kayaknya. Saya disclaimer dulu ya. Bahwa saya itu kan bukan ahli serangga. Tapi begini, memang sifat dari nyamuk yang menjadi faktor dengue ini itu nyamuk betinanya yang menggigit manusia. Itu seperti ketertarikan. Ketertarikan saja bahwa dia memang untuk mempertahankan hidupnya nih, si nyamuk betinanya ini untuk mempertahankan hidupnya dia membutuhkan darah manusia. Sedangkan nanti tadi nyamuk jantannya kemana aja tuh gitu ya. Nah, nyamuk jantan ini kan juga perlu mempertahankan hidupnya ya, tapi dia mempertahankan hidupnya itu tidak dengan menghisap darah manusia. Dia cukup dengan sari gula dari tumbuhan, bunga-bunga, sari bunga seperti itu. Jadi dia cukup dengan itu saja gitu. Kalau yang betina enggak, dia punya keterikatan dengan darah manusia. Jadi memang yang menggigit memang hanya nyamuk betinanya. Itu karena yang betina butuh darah manusia, dia bisa berkembang biak. Kalau yang jantan cukup dengan nektar. Iya, ya, dok ya. Sari bunga bisa langsung tetap melanjutkan hidupnya. Baik, terima kasih Dokter Egy. Satu lagi terakhir ya dok, yang di Instagram dari Mahila. Thank you Mahila untuk pertanyaannya. Kalau nyamuk Wolbachia seperti di Sleman dibandingkan dengan vaksin untuk pencegahan DBD, kira-kira lebih bagus yang mana ya dok? Nah, kembali ke penjelasan yang tadi ya. Jadi kan semuanya itu saling komplementari ya, saling melengkapi. Wolbachia punya cara atau mekanisme sendiri dan vaksin juga punya mekanisme sendiri. Wolbachia lebih untuk kalaupun kita digigit nyamuk Aedes aegypti, tapi yang di dalam tubuhnya ada virus, tapi virusnya itu tidak bisa menular ke manusia gitu ya. Itu caranya Wolbachia seperti itu. Dan kemudian dia kan lewat kita mengintervensi dari populasi nyamuknya, gitu ya, nyamuknya sebagai faktor. Nah kalau vaksin kita melindungi diri kita, ya, mencegah infeksi dengan meningkatkan imun tubuh kita. Ini vaksinasi itu tadi. Nah mana yang lebih baik? Nggak ada, karena saling komplement tadi ya.
Eh, ini juga masih agak kita senang sekali vaksin dengue sudah ada ya di Indonesia, di Yogyakarta dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Karena memang masih baru, ini memang masih belum menjadi vaksin program, Mbak Rima. Sayang ya, masih belum vaksin program. Artinya apa? Artinya dia itu bukan kayak vaksin campak, hepatitis B, polio, difteri yang merupakan vaksin program sehingga diwajibkan dan gratis, ya kan? Belum seperti itu, sehingga teman-teman itu kalau mau mengakses untuk vaksin dengue ini memang harus private, jadi harus ke tempat-tempat yang memang menyediakan vaksin ya, dan minta divaksin. Itulah kenapa kita juga sebenarnya tidak bisa terlalu mengharapkan vaksin dengue ini cepat kerjanya, ya nggak sih? Kan orang yang bisa mengakses ke tempat adanya vaksin itu kan juga Semua masih terbatas. Tapi kita tetap optimis, Mbak. Optimis bahwa dengan kita sosialisasi gitu ya ke masyarakat gitu tentang pentingnya vaksin ini untuk melindungi anak, melindungi orang dewasa ya, itu maka kita bisa bersama-sama untuk mencegah infeksi dengue gitu. Berarti ya dok ya, mulai sekarang kita jadi tahu kalau ternyata dengue ini ada vaksinnya. Kita mulai bisa cari-cari info lagi tentang vaksinnya, dan juga tentang dengue perkembangannya seperti apa. Nanti bisa tanya-tanya juga ke dokter Ida mungkin ya dok ya. Juni jadi katanya dok. Oh Juni? ada Mbak Rima. Juni kita bisa tanya-tanya lebih banyak lagi tentang infeksi dengue bersama Dokter Egy. Ini di webinarnya dengue akhir bulan Juni ya dok ya kalau nggak salah. Akhir bulan Juni, ya semoga kita bisa segera kita bisa rilis untuk informasinya lebih lanjut. Baik, terima kasih Dokter Egy. Nanti teman-teman juga bisa follow up infonya lebih lanjut lagi. Itu jangan lupa untuk follow di @centertropmed untuk Instagramnya. Teman-teman juga bisa langsung lihat informasi lengkapnya ada di website Center Tropmed, di YouTube ya, Center for Tropical Medicine, dan Tropmed Talk hari ini itu bisa juga teman-teman saksikan dan dengarkan kembali di Spotify di Tropmed Talk. Baik, terima kasih banyak Dokter Egy hari ini sudah kerso rawuh, sudah kerso cerita-cerita tentang infeksi dengue. Terima kasih sekali lagi Dokter Egy. Nah tadi kan ternyata Aedes aegypti ya dok ya, bukan Aedes aegypti. Satu selanjutnya lagi dok, sebetulnya dengue itu yang bener apa ya? Dengue? Dengue atau apa dok yang paling benar cara penyebutan dengue? Apa ya? Ada kalau kita bicara di kayak forum internasional ya, ada negara-negara yang memang mereka menyebutnya itu sebagai dengue. Dengue juga ada. Dengue itu kayaknya Indonesia ya. Jadi maksudnya letterlah gitu kita membaca dengue gitu ya, tulisannya dengue gitu ya. Juga ada. Cuman mungkin bisa lah kita menyampaikan ke teman-teman semua bahwa mungkin bacanya adalah dengue. Dengue ya? Ya, dengue. Jadi mulai saat ini kita akan menyebutkannya dengan infeksi dengue. Infeksi dengue. Infeksi dengue-nya kita jauhi. Iri dengue juga kita harus jauhi ya dok ya. Iri dengue. Terima kasih Sobat Tropmed. Saya Rima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.